Sehat tak?
Bagaimana Bu Kiki? Ya Bu, untuk kasus satu ini sudah terlihat langkah-langkah segitiga restitusinya kan Bu? Yang pertama itu yang menstabilkan identitas. Kan Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia ya Bu Rosla ya? Iya Bu, iya dia bersedia. Apakah dia bersedia untuk Untuk memperbaiki kesalahannya ya kesalahan Bu? siswanya? Heeh. Iya. Walaupun si Vivi dan Natali itu sempat ragu-ragu kan. Nah disitulah terlihat dari menstabilkan identitas ya Bu. Ibu Santi tidak menyalahkan kedua murid tersebut, tapi dia menanyakan kesungguhannya ya kan Bu Rosla dan Bu Feni? Iya. Iya Bu. Menanyakan kesungguhannya apakah bersedia Tentang memperbaiki kesalahannya itu ya Bu ya? Iya, kesalahan. Iya, tentang kesalahannya yang dia lakukan. Iya. Itu untuk yang pertama, untuk kasus yang pertama, Nanda Bu Kiki. Iya, terus langkah selanjutnya itu yang validasi tindakannya juga ada ya Bu ya. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kayak gitu. Validasi tindakan. Validasi tindakan yang kedua. Berarti Iya, di sini yang ada berapa langkah restitusi yang kita terapkan pada kasus yang pertama, itu ya Bu Kiki? Iya, ada ya sudah terlihat ada 3 langkah restitusi di sana kan Bu. Yang pertama identitas, yang kedua memfasilitasi tindakan. Iya Itu betul Bu sekali Kiki. Bu Rosla. Yang ketiga, menanyakan Menanyakan. keyakinan. Menanyakan iya, keyakinan. menanyakan keyakinan. Berarti dalam kasus pertama berarti ada tindakan restitusi, langkah-langkah restitusi yang akan kita lakukan. Iya. Oke Bu Kiki. Oke Bu Rosla. Berarti kita mulai dari kasus dulu. Ya. Hah? Iya, kan ada 4 kasus Bu Iya. Feni. Tadi nggak kedengaran suaranya tadi. Mungkin jaringan tadi. Jadi baru masuk barusan baru kedengaran suaranya. Ini masalah jaringan Bu Feni. Ya. Jadi kurang nyambung. Jadi nggak kedengaran tadi kurang nyambung jadinya. Terus di kasus satu tuh ada lagi pertanyaannya tuh Bu Rosla, Bu Feni, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Katanya. Di situ kan Vivi dan Natali itu dia katanya akan mengadakan diskusi kelompok kan? Iya. Tentang keyakinan kelas. Berarti kan sudah ada tindakan Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahannya melalui keyakinan kelas itu kan dan mengajak teman-temannya kayak gitu. Iya ya. Berarti itu. Jadi apa langkah-langkah yang kita ambil nanti Bu Kiki tentang restitusi yang diusulkan untuk Vivi dan Natali pada kasus satu ini? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka? Aku tak boleh cakap. Tapi kau kena benar. Menurut Anda Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini anda akan menjadi yang pertama menyaksikan rasio tertentu.
Apakah bisa langkah-langkah yang dilakukannya melalui diskusi? Iya, sudah sesuai. Itu kan istilahnya dia validasi dirinya bahwa bahwa si Vivi dan Natalie itu kan salah. Di situ kan sudah ada langkah-langkah restitusinya, nah kan Bu. Iya. Nah, terus kemudian mereka juga mengusulkan untuk membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu kan eh, istilahnya seperti apa ya, memperbaiki kesalahan kayak gitu loh, tindakan yang memperbaiki kesalahan. Jadi tindakannya, jadi dia Iya, meyakini dengan adanya keyakinan kelas tadi ya Bu iya, Kiki. kan nanti akan timbul Berarti dia budaya positif kan Bu Rosla, Bu Feni. Ya, iya. Jadi kalau dia mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya, berarti itu ya. Iya, cari iri kan. Terus dalam kasus 1 posisi apakah yang diambil oleh Bu Eni? Posisi apa yang bisa diambil untuk kasus dari Vivi? Iya, posisi kontrolnya berarti yang dipertanyakan ya Bu Posisi ya. kontrolnya yang ditanyanya itu oleh Bu Eni. Iya. Berarti Bu Eni memposisikan dirinya sebagai teman karena dia berusaha untuk apa mencoba Yakin. mengadakan komunikasi terbuka kayak gitu. Komunikasi, mengadakan komunikasi dengan siswanya gitu. bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Iya. Jadi tidak menjudge muridnya. Ya. Berarti untuk kasus 1 ini ada berapa poin yang akan kita ambil nih Bu Kiki? Kasus 1 itu pertama restitusi, nak. Iya. Pertama Restitusi kayaknya. Jadi kan udah ada langkah-langkahnya dari restitusi. Iya, sudah tercermin dari pemaparannya kan. Terus di sini kan Bu Eni bertindak sebagai posisi kontrolnya posisikan sebagai teman. Ya. sebagai teman ya, posisi kontrolnya sebagai teman. Vivi dan Natalie juga untuk memperbaiki kesalahannya dia sudah berusaha juga melalui sudah ada juga muncul langkah-langkah restitusinya kan, membuat Restitusinya keyakinan. di sana ya, di kasus Iya. 1 ya. Ada keyakinan kelas yang dia buat ya. Iya. Ini untuk kasus 1. Iya. Terus di sini lanjutan kasus 1 ada juga Pak Hasan ya. Ada lanjutannya itu. Di sini katanya yang ditempuh Ibu Santi. Mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi. Berarti sudah mencakup di sana ya, Bu Kiki? Iya, Bu Rosla. Dengan langkah-langkah restitusi tadi, dengan menjadi remote control tadi, untuk kasus pelecehan di kasus 1 yang dilakukan oleh Bu Eni terhadap Vivi dan Natalie. Ya. Ini baru untuk kasus 1. Bagaimana dengan kasus 2? Bisa kita lanjut ke kasus 2, Bu Kiki, Bu Eni? Iya, lanjut Bu Feni, Bu Rosla. Iya. Untuk kasus 2 itu tentang Sabrina.
Yang terlambat. Ya, Yang terlambat. terlambat datang ke sekolah. Ya, Iya, Sabrina datang sekolah. terlambat sekolah dan guru. Jadi dalam kasus 2 ini apa kira-kira yang bisa kita ambil? Sabrina itu dengan terlambat dan guru sampai sekolah dia pun Namun terburu-buru bila baru nanti kalau terjadikan sepatu hitam sepatu. Boleh, Pak Lukman. Kalau ini ada pertanyaannya, sikap posisi apakah yang diambil? Pak Lukman. Lukman jelaskan apa indikatornya. Berarti kalau Pak Lukman kan bersekuku dengan peraturan sekolah. Berarti itu penghukum berarti nak. Iya, tanpa menanyakan alasan ya Bu Feni. Tanpa Mm-mm. Mm-mm. Walaupun si Sabrina sudah Sabrina tapi Pak Lukman tetap juga kekeh dengan peraturan sesuai dengan peraturan sekolah. sekolah. Iya, berarti Pak Lukman posisinya sini sebagai penghukum. Restitusinya sebagai penghukum berarti Pak Lukman ya. Iya, posisi kontrolnya ya Bu. Ya, Iya. posisi kontrolnya ya sebagai Iya. penghukum. Berarti kita Kepala sekolah bisa. lanjut pertanyaannya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam, sepatu yang harus berwarna hitam. Oh, berarti kalau di sini dia menanyakan kebajikan yang apa yang ingin dituju. Mm-mm. Kira-kira seandainya kita di kepala sekolah, apakah bisa ini masuk kepada disiplin? Nah, ya bisa juga. Bisa. Nah, disiplin. Kemudian tanggung jawab bisa Disiplin. juga. Karena di situ ada peraturan ya Bu, makanya Iya, ada ada sikap peraturan yang disiplinnya. diterapkan di sekolahnya gitu. Nah, Jadi ada kemudian disiplin bisa yang diterapkan kepada Sabrin di sekolahnya gitu. Iya. Kemudian ada Dan juga ada tanggung jawab. rasa tanggung jawabnya Ya, terhadap berarti peraturan yang dia peraturan yang di telah sekolahnya tersebut dibuat sekolah. telah dibuat oleh sekolah. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Iya. Berarti kalau untuk sekarang kan kita lebih mengutamakan karakter. Berarti kalau Iya, kita tidak boleh menghukum gitu. Iya. berarti kita kan harusnya mencontohkan yang baik kepada anak-anak. Iya. Berarti kalau kita mencet seperti itu berarti berakibatkan murid tersebut kan bisa merasa dendam sama kita. Iya. Betul. Istilahnya akan ada Ini. memori jangka panjang ya Bu ya. Iya. Yang negatifnya kepada kita yang kalau negatifnya, kita sebagai ya. penghukumnya, sebagai penghukum. Nanti kita akan dicapnya bahwa ibu ini sebegini, bapak ini salah begini ya. Setelah dia tamat nanti kita akan dicapnya ada memori yang negatif di kepala mereka nanti kan. Sampai Kalau kita kapanpun sebagai pasti penghukum. akan teringat anak tersebut kan. Ya makanya itu di sini tuh dibutuhkan adanya segitiga restitusi kan, makanya harus ditanyakan dulu apa alasannya. Apa alasannya ya? Kenapa terlambat? Kenapa tidak pakai sepatu hitam ya? Apa penyebabnya? Ini apa Kemudian penyebabnya? Lukman membuat anak tersebut harus tersadar kan? Iya. Bagaimana cara bapak itu tersebut biar anak tersebut tersadar bahwa ada peraturan sekolah yang dilanggarnya. Betul sekali Bu.
Berarti untuk kasus yang kedua ini udah itu ya kan udah kita jawab Iya. pertanyaannya. Kemudian Jawab berarti Bu. itu kasusnya. Iya. kasus yang ketiga Kita lanjut lagi. kasus yang ketiga. Iya. Kasus kita yang ketiga yaitu Ibu Dani, Mm-mm. tentang Menjelaskan. Ibu Dani dan ada anaknya yang tertidur. Iya. Ya Bu Kiki, Bu Feni. Iya, Iya. heeh. Ya, dia sedang menerangkan pembelajaran, ada anaknya yang sedang tidur dalam kelas gitu. Tertidur. Iya. Apa posisi kontrolnya yang bisa diambil oleh Bu Feni dalam pendekatan kepada siswanya? Eh, Membuat Apakah merasa bersalah ya, Bu. salah harusnya kan Heeh. ya posisi kontrolnya, ya. ya Iya. anak kita itu kita bagaimana kita menjelaskan kepada supaya dia merasa dia memang dia yang salah kan. Mm-mm. Istilahnya memojokkan si murid nih, si Fajar. Iya. Iya. Jadi kita memberikan kesadaran tampaknya nak kepada anak tersebut Mm-mm. dalam kasus memberikan kata-kata yang apa namanya itu, supaya anak itu dalam Istilahnya belajar kita tidak tertidur lagi. menstabilkan identitasnya dulu, enggak, Bu? Iya. Sebenarnya tidur Iya. tuh Oh baik, iya. tapi tidak membuat dia rasa bersalah, enggak, Bu? Iya. Jadi kita buat supaya anak itu mengapa identitasnya dulu. Mm-mm. Jadi kita jelaskan, jadi kita tanyakan dulu kenapa dia tertidur di dalam kelas. Nah, kemudian kita pun masuk kepada tidak semua orang pernah melakukan kesalahan. Iya. Iya. Iya, Bu Feni. Kemudian Nah, kita memberikan pencerahan atau nasihat kepada Fajar. Iya, ya betul sekali tuh, Bu. Jadi kita tidak melihat dari kesalahannya, tapi ya Iya. mencari solusi. Tadi kan kata Mencari Bu solusi. Mimi, kesalahan itu anggap apa namanya dijadikan tindakan, solusinya atau mengembangkan atau menguatkan kan dia. Iya. Jadi bukan perbuatan tuh bukan dipikirkan jadi suatu kesalahan kayak gitu ya. Iya, Bu Kiki. Tapi harus dikuatkan. Terus pertanyaan selanjutnya? Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? cinta. Kebutuhan diperlukan oleh Fajar. Mungkin Fajar ini kan kurang kasih sayang mungkin. Maka kita kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada Fajar gitu. Iya. Dengan mengungkapkan rasa cinta tentang suatu pembelajaran lah gitu. Mungkin kurang perhatian lah Fajar ini tampaknya gitu. Ya. Kemudian mungkin dia kurang merasa kurang Perhatian ya. perhatian dan kebebasan. Karena mungkin dia mungkin dia merasa bebas segala sesuatu itu tanpa ada yang mengikat dia gitu. Karena kurang perhatian tadi lah kuncinya gitu kan. Kalau ada perhatian mungkin Fajar ini tidak seperti ini dia di sekolah. Iya. Kan biasanya kalau anak-anak kurang perhatian di rumah atau jadi dia mencari perhatian di sekolah kan. Iya. Ya, dibikinnya Iya. Jadi membuat gitu. tindakan-tindakan yang melenceng. Iya. Supaya dia sama kayak anak murid saya ngajar, dia malah main bola kertas. Iya. Berarti dia kurang kasih sayang. Iya, ternyata di sini kan kurang perhatian dari orang tuanya di dia rumah. Tinggal gitu. tidak di sekolah dia lah tinggal, dia
Tinggal tidak sama dengan orang tua katanya, dengan bibinya pantas saja gitu. Nah, pantas saja dia Iya. kurang perhatian. Berarti dia nggak mau perhatian dari Ibu Kiki berarti itu. Awak butuh perhatian juga. Pak kurang perhatian awak. Sementara kita guru cuek pula sama Iya. anak itu kan, jadi tambah Kadang parah dia. kadang kalau ngajar anak-anak yang lagi emang berkebutuhan kan, kayak jadi Iya. radio gitu, awak mengikuti dia ngobrol kemana-kemana. Ternyata waktu pas dulu sebelum tahu materi yang di guru penggerak, langsung menjatuhi hukuman. Langsung marah. Langsung marah, langsung naik Dulu kan itu kita Bu. Iya, dulu kan kita murah marah sama anak, salah dikit aja kita omel-omelin anak, Heeh. tanpa ada perhatikan, tanpa ada menanyakan Iya. sama anak. Kadang tindakan dia tidak sesuai dengan hukuman. Iya. Terlambat, push up. Lebih parah lagi hukumannya. Lebih besar apa yang dilakukannya. Iya, betul sekali. Kita langsung marah kan, kamu ini MPO. Heeh. Langsung aja ngejudge kan, langsung nembak. Iya. Tentu anak Langsung aja itu bilang kamu ini MPO nih, padahal memang dia ingin diperhatikan kan anak dia itu. perlu kasih sayang. Iya, Kita langsung- apalagi kami yang di SD gitu Ah, kan, iya. di SD ini ya butuh dielus-elus, Ya. Digosok-gosok kepala Iya. sekarang, Wak. gosok-gosok kepalanya kalau tiba tuh gosok-gosok gitu Lena bu. Itulah setelah kita mengetahui bahwa anak ini tidak boleh kita marah-marah, tidak harus kita menuntun. Nah, jadi sekarang kita baru tahu ya Bu Kiki. Hmm. Yang biasanya kalau salah dikit aja, Pak, kok model itu Karajo di. Nah, kita berarti lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya lagi. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Dia sebagai pemantau. Ya. Apa yang akan dia Bagian lain tubuhmu juga berhak dapat perawatan terbaik. sebagai pemantau. Deodoran Serum. Deodoran serum pertama di Indonesia dan mudah dengan 3 pesona istimewa. Terlempar tadi. Terlempar. Untuk samarkan noda gelap dikit ya. Baru masuk lagi. Di sini padahal lumayan di kota, tapi kalau di Lampung sinyal bermasalah. Iya. Tidak bagus kalau udah mati lampu, tidak bagus jaringan lagi. Jadi udah Bu Penny, Bu Rosa. Ya Bu Kiki. Posisi pemantau. Kalau Ibu Dani ini dia sebagai posisi pemantau, apa yang dia lakukan dengan pertanyaannya itu gitu, kepada Fajar? Pemantau. Bisa kita menanyakan kepada Fajar itu, kalau kamu memberikan sebuah pertanyaan ya nak. Ya, pertanyaan berarti kita beri pertanyaan. Pertanyaan yang kita ajukan ini untuk Fajar itu ya Bu Feni, Bu Kiki? Ya, ya. 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 Berarti kita menanyakan kewajibannya dulu sebagai murid kayak gimana ya Bu? Ya, sebagai siswa iya. kayak gimana? Mungkin kayak gini, mungkin bertanya tahu, Fajar, tahukah kamu apa kewajiban kamu sebagai siswa? Lebih ke arah itu mungkin enggak? Mungkin gitu. Sekaligus Kamu mengingatkan ya Bu tidak ya. merasa rugi nanti ya. Kita ingatkan kembali apa kewajibannya sebagai siswa. Iya. Arah-arahnya seperti itu.
Apakah kamu tidak takut nanti kalau kamu Mm-mm. tidak paham dalam pelajaran? Habis Iya, bisa kayak gitu Bu Kiki, Bu Penny. Iya, iya Berarti Bu ini pertanyaan Rosla. kita ajukan untuk Fajar ini. Fajar, iya. Mm-mm. Diingatkan terus dibayangkan ya masa depannya tuh kayak maksudnya tuh ke depannya gimana kalau misalkan dia bersikap acuh tak acuh juga ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau sharing dia bersikap Kita seperti mem- mana Mm-mm. ke depannya kayak gitu. Heeh. Iya. Mungkin Tapi kita memberikan pertanyaannya tentang solusi lah, bisa dikatakan solusi itu Bu Penny kepada Fajar ini. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun supaya Fajar ini dia sadar bahwa pendidikan itu penting, Ya gitu, bahwa bisa. pelajaran itu penting bagi dia, gitu. Iya Iya. Bu. eh, mungkin ditanyakan lagi mungkin bagaimana kalau kamu nanti tidak paham tentang pelajaran tersebut gimana? Iya, Itu juga kan pertanyaannya nanti. istilahnya kan, kan itu buat Fajar semua pertanyaan yang kita Iya. ajukan, Nana. Iya. Bagaimana Fajar itu dia bisa nanti dia Sebenarnya merasa pernah pelajaran itu melakukan. penting bagi dia, gitu. Iya. Iya. Di kelas kita juga pernah melakukan ini ya. Sebagai pemantau nih sebenarnya Iya. konda dape baa pelajaran besok ujian baa kayak gitu kan. Iya, iya. Ya, memang ke situ arahnya. Iya. Heeh. Tapi Kemudian kalau misalkan kita sebagai pemantau tuh Bu ya dirasakan cuman pas waktu itu aja mereka tuh terdiam kayak gitu. berarti pertanyaan-pertanyaan itu berarti ke arah untuk menyadarkan dia. Iya berarti. menyadarkan aja gitu, menanyakan. Iya. Tapi di sini kan kayaknya ada sedikit-sedikit motivasi apa namanya? Bagaimana ke depannya. Sebenarnya ini pengen menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Iya. Ya, Berarti dengan motivasi ini. dengan dia tersadar ya dan pertanyaan kan dia kan menjawab. Jadi dia tersadar kan bagaimana Iya. masa depan dia nanti kalau dia seperti ini terus itu ke arahnya. Berarti dia kan tersadar jadinya. Jadi dengan dia sadar akan timbullah motivasi dari si Fajar ini. Iya dari dalam dirinya sendiri ya. Nah, kalau seperti itu Tori, kemana ke depannya, masa depannya bagaimana. Jadi Oke. Iya Bu Kiki. berarti Iya. Terus pertanyaan terakhirnya apabila Anda adalah kepala sekolah, kepala sekolah di sekolah bagaimana tindak lanjut Anda? Balik lagi kayak diskusi kita tadi kan Bu, kita terlalu banyak menjudge murid tanpa mengetahui latar belakangnya gitu. Jadi Iya. dengan sikap acuh tak acuh itu tuh kita harus mencari latar belakangnya ya Bu Rosla Bu Penny ya. apa penyebabnya Iya. dia Iya Apa betul sekali. penyebabnya? Apa Kenapa Fajar penyebabnya? ini begini gitu kan? Kita Betul cari sekali. latar belakangnya, penyebabnya kenapa Fajar ini kok bisa dia tidur sambil belajar, kan? dalam jam pelajaran kenapa dia tertidur. Iya. Berarti kasus kita tadi 3 itu Bu Kiki. Iya, masih ada satu lagi Bu Penny, Masih ada ada 4 satu kasus lagi Bu kita. Penny. Oh ya kasus Ada keempat. 4 Anto dan kasus yang Dino. kita bahas. Ayo Anto dan Dino lagi. Jadi kita lanjutkan kasus Anto keempat dan lagi. Dino. Lanjutkan kasus keempat lagi berarti ya. Iya. Iya. Dia bermain basket di lapangan bersama-sama. Tiba-tiba ada pertengkaran adu mulut antara Dino dengan Anto. Saya mengadakan kontak fisik. Berarti di sini ada pertengkaran antara Anto dan Dino. Iya, kontak fisik berarti dia. Iya. Menarik kemeja Anto sampai 3 kancing terlepas. Kita langsung Iya. mereka dan membawa putih
kali mendengar itu Dino pun mengalir. Jadi kamu ini sedang membutuhkan gitu. Jadi dari 5 ke posisi kontrol yang kita diskusikan, Bu Suti ini termasuk yang mana nih, Ibu-ibu? Kontrol. Tapi Bu Suti ini kelihatannya komunikatif ya sama Dino dan Iya. Anto dan Dino. Nggak langsung memberikan hukuman, dia kan Ya. menanyakan dulu. Tanyakan dulu bagaimana ceritanya sehingga Ceritanya, mereka jadi menimbulkan kekesalan hati gitu ya. Iya. Nah, terus baru dia melakukan validasi nih, membuat menstabilkan identitas. Ya, Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi kata dia kan. Iya. Nah, namun Dino memikirkan cara lain untuk mungkin efektif karena ini udah memvalidasi memvalidasi tindakan yang salah ya. Iya. Kesalahan yang apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan ya. katanya. Terus Bu Suti di sini juga ini nih menanyakan keyakinan. Ada di situ kalimatnya Bu Suti selanjutnya bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, katanya, untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Berarti Bu Suti sudah lengkap 3 langkah-langkah restitusi yang dilakukannya sama Bu. Iya. Tapi untuk 5 posisi kontrol berarti Bu Suti ini termasuk ke yang mana, Bu? Kalau 5 posisi kontrolnya kayaknya manajer ya. Soalnya dia tidak menyalahkan tapi dia menanyakan dulu gitu loh. Iya. Dan di sini pun tidak ada si Bu Suti itu membuat anak terintimidasi kayak gitu. Kalau misalkan tipe guru penghukum kan ada di situ intimidasi ya, seperti terintimidasi. Ya memang kayaknya posisi sebagai manajer ini Bu Kiki. Iya, betul Bu ya. Nah, dan di sini juga untuk dari kesalahan yang dibuat itu emang sesuai dengan konsekuensinya, itu sesuai dengan dengan tindakannya di sini kan menjahit kancing katanya ya. Iya, menjahit kancing yang sudah ya tadi support gitu ya. Ya berarti memang posisinya kepala sekolah itu Bu Siti itu sebagai manajer ya. Iya, karena dia memberikan dukungan gitu ya. Iya, dukungan kepada terus dia juga melibatkan siswa dalam dalam kasus tersebut, tidak tidak mengambil keputusan sebelah pihak aja. Iya. Lihat kayak yang di paragraf terakhir kan. Iya, bagaimana di paragraf yang terakhir. Drama dan bersinergi kembali ya. Di situ. Hingga anaknya akur lagi. Berarti kita selanjutnya lagi hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Ya. Tadi kan yang apa saja. Tadi kan kita udah bahas juga tentang menstabilkan identitas ya. Identitas, iya. Iya, menstabilkan identitas ya.
Di situ ada kalimatnya, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya gitu ya. Iya. Mm-mm. Berarti di sini kesimpulannya berarti kita menstabilkan identitas itu Bu Kiki. Menstabilkan Iya. Suti berarti menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas Dino. Ya, untuk mengetahui juga kan kenapa latar belakang apa yang membuat perselisihan itu kan. Iya. Iya, Namun di sini Bu Suti juga melibatkan kedua anak ini memikirkan cara yang lebih efektif kan, kayak itu. iya. Mencari jalan keluar permasalahan mereka. Ya, di sini Dicari Bu jalan keluarnya. Suti membuat lingkungan belajar yang positif lah. Di sini kan akhirnya kan saling damai kayak gitu. Mm-mm. Iya. Dan tindakan itu sesuai dengan konsekuensi yang dia dapatkan juga gitu. Iya Bu Kiki. Berarti langkah-langkah restitusi sudah dilakukan sama Bu Suti. Ya, sudah terlihat ya Ibu ya. Lihat semuanya. Sudah terlihat Ketiga-tiganya. Mm-mm. iya. Kasus tersebut bagaimana Dino? Yang berarti pertanyaan selanjutnya lagi. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Dan selanjutnya. Hari Sabtu. Menanyakan kebutuhan masing-masing tadi kan. Iya, iya. Berarti mereka ini kurang kasih sayang ya. Kebutuhan masing-masing saat sedang marah atau dikuatkan. Nilai-nilai kebajikannya lagi. Mm-mm. Nilai kebajikannya apa? Enggak, sholat. Enggak, sholat dulu. Kuasa yang cuba menawan wilayah. Mereka jauh lebih dahsyat. Itu bukan alasan untuk kau bela. Saya hanya menjalankan tugas. Mati, tenggang rasa, tanggung jawab. Bu Feni, kan Ya. tinggal lagi nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas lagi kan? Iya, iya. Iya Bu Rosla. Ya, nilai kebajikannya Nah, lagi. nilai ini kita izin sholat dulu. Atau ganti-gantian dulu. Ya, kita Ya, ganti-gantian dulu sholatnya gitu, supaya tidak kosong ruangan kita. Ya, Bu Iya. Rosla dulu, Bu Rosla dulu silahkan. Ya, saya dulu ayah. Ya, Silakan Bu. ya. Berarti nilai-nilai kebajikannya lagi Bu Kiki. Kita lanjut aja dulu ya. Ya, berarti kan di situ kan karena ada perselisihan tadi kan berarti di sini terlibat adu mulut dan pertengkaran kan. Berarti di situ harus saling menghormati lah ya Bu. Iya. Sehingga kalau mereka Saling menghormati berarti akan saling menjaga hubungan baik kayak gitu ya. iya. Kemudian mungkin nilainya mungkin tenggang rasa mungkin nak. Iya. Tenggang rasa kalau saling menghormati. Iya, istilahnya menjaga ucapan dan perbuatan ya Bu ya. Iya, berarti kan ada tenggang rasanya di situ. Dalam menghormati berarti ada nilai tenggang rasanya di situ lagi kan. Kemudian nilai apa lagi tuh? Tadi kan sebagai konsekuensinya tadi kan
Dino kan udah nyopotin kancing bajunya Anto. Iya. Kemudian Di situ. dijahit. Iya, kemudian si Dino menjahit kancing baju Anto kok. Berarti di situ kan ada perbuatan tanggung jawab ya, Bu, Iya, berarti dia Dino kan bertanggung jawab atas atas apa yang perbuatannya. ya dilakukannya. Berarti di situ ada juga nilai tanggung jawab berarti ya. Mm-mm. Hmm. Berarti udah siap. Kalau ini udah sampai pertanyaan terakhir nih. Ya, berarti udah siap, udah Ya. selesai semua pertanyaan kita ya. Iya. Udah, ya. Berarti dalam penanganan implementasinya juga nggak bisa pakai emosi ya. Tapi salah manajerial emosi ini yang lumayan sulit kayak gitu ya, Bu Feni ya. Iya, manajer. Memanage emosi ini ya. Mengaturnya. Soalnya kalau lihat dari kasusnya Bu Suti, kayaknya dia emang di satu sisi dia memposisikan sebagai teman juga kan di situ ya. Iya. Makanya itu bisa mengalir bercerita anak-anak tuh kan. Cerita. Dino pun bisa mengalir bercerita katanya gitu kan. Mungkin kalau kita marah-marah sama anak tuh tentu anak tuh tidak akan mau bercerita sama Iya, betul. Nah, jadi kita kan memposisikan diri kita itu sebagai teman, jadi kita berbicaranya dari hati ke hati, sehingga anak itu Ya, komunikasi terbuka ya Bu ya. Nah, iya. Sehingga anak itu dia mau bercerita apa yang dan kita juga jangan fokus terhadap hukuman kayak gitu ya. Iya. Ke solusi atau tindakan apa yang dari tadi kan balik lagi kayak pernyataannya Bu Mimi, jangan pikirkan tindakan salah itu jadi suatu kesalahan, namun dibuat sebagai penguatan atau pengembangan kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya untuk kasus-kasus di sekolah banyak sekali ini yang bisa. Tapi saya di sini jujur ya Bu Feni, untuk komunikasi sih bisa lah ya untuk komunikasi terbuka. Namun untuk mengarahkan anak untuk kan tadi kan menstabilkan tadi kan untuk segitiga restitusinya itu menstabilkan identitas, berarti kita bisa komunikasi terbuka dengan anak ya. Iya. Terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah itu lewat komunikasi itu juga bisa kan. Iya. Tapi namun yang terakhir itu menanyakan keyakinan dan konsekuensinya. Kadang anak-anak nih jadi kayak gimana nak? Kadang terserah ibu lah. Padahal kita berusaha gimana dia dengan tindakannya itu konsekuensinya itu ya dari dia juga gitu kan. Nah itu yang ada mengarahkan untuk mencarikan konsekuensi yang sesuai dengan si siswa nih. Kalau menurut saya tuh sulit gitu. Soalnya ada anak murid saya gitu. Salahnya apa katanya? Bu, biasa awak menulis 2 halaman. Saya tidak melakukan kesalahan lagi. Padahal dia usilin temannya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan menulis itu tersadarkan gitu. Berarti dia yang mencari sendiri solusinya. Itu, Tapi solusinya dia mau kadang-kadang kayak gitu. Kadang kan terserah ibu kayak gitu. ya. Balik lagi kita jadi guru penghukum jadinya kan. Iya. Padahal itu solusi dia yang menentukan, yang buat kan. Iya. Itu namanya. Kadang itu. Apalagi zaman sekarang ini banyak murid-murid manipulatif ya Bu ya. Iya.
kadang jual nama ya, kece ibu tuh padahal awak nggak ada melakukan Nama itu. kita mah dijualnya. Iya, jual nama tuh yang manipulatif tuh yang itulah mungkin balik lagi ya, kurang kali kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya ya. Berarti kita harus tahu anak ini kurang apa dia ini. Kalau kasih sayang Kalau bagaimana supaya iya, anak itu berarti harus menelaah latar belakangnya gitu ya. ya gimana latar belakangnya. Berarti kita harus mengarahkan anak ini maunya apa ini. Mungkin dia kurang kasih sayang atau kurang perhatian. Berarti dengan begitulah kita bisa mungkin tahu latar belakangnya. Jadi kita mungkin kalau kurang perhatian mungkin agak kita kasih perhatian lah. Kayak lima kebutuhan dasar itu kan ada penguasaan. Nah, berarti penguasaan itu kan pengakuan dari istilahnya perbuatan dia yang positif kayak gitu. Misalkan nilainya 100. Wah, hebat usaha kamu kayak gitu. Tapi kan di situ juga menimbulkan di sisi lainnya menurut saya Bu Penny itu menimbulkan motivasi ekstrinsik Bu Penny. Kenapa kayak gitu? Karena ingin dipuji, karena ingin kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya yang penguasaan itu terpenuhi. Yang penguasaan itu kan bukan pengakuannya, istilahnya tuh kayak pujian kayak gitu. Berarti itu karena ingin dipuji, dia melakukannya. Iya, melakukannya kayak gitu. Sebenarnya kita mau padahal pengen motivasinya yang dari dalam dirinya kayak gitu kan. Dengan kesadarannya lah. Kayak gitu. Kan karena dipuji-puji anak itu melakukannya. Berarti kayak misalkan Bu Mimi memberikan umpan balik yang semangat, akan jadi kita tuh emang jadi semangat kayak gitu ya. Iya. Wah, jangankan apresiasi yang positif gitu. Jangankan siswa, kita pun kita pun senang gitu. Dikasih umpan balik bagus, saya senang gitu. Jadi termotivasi kan. Ya. Apalagi ya siswa kan, kita aja sebenarnya apalagi siswa. Jadi harusnya kan kita bisa menyadarkan siswa tidak dengan pujian itu. Jadi kalau dengan pujian merasanya nanti anak tuh tergantung dengan pujian tuh lagi bukan dari dalam dirinya sendiri lagi. Cuma karena dipuji dia melakukan hal itu kan. Tapi mungkin lama kelamaan Bu Kiki mungkin siswa itu mungkin merasa tersadar. Lama kelamaan mungkin dia jadi sadar. Kalau tapi takutnya nanti kalau setelah tidak dipuji lagi dia tidak mau melakukannya. Ya bisa jadi karena emang istilahnya motivasinya itu ya emang cuman karena ingin dipuji kayak gitu kan. Jadi motivasi jangka pendek gitu ya. Nggak dari dalam dirinya, kecuali emang kayak kebiasaan-kebiasaan yang ditimbulkan kayak budaya-budaya antri kayak gitu kan. Emang bisa diituin. Tapi kalau pernah baca artikel ya, di sekolah SD di Jepang, pelajarannya itu ya emang disiplinnya itu ya budaya antri aja terus. Iya. Memang mereka udah jadi tradisi kayaknya, Mbak. Iya, antri. Tapi dari cuman istilahnya hal kecil dari budaya antri pun menumbuhkan disiplin dia gitu dari anak-anak itu. Kalau anak-anak kita belum kayak gitu kayaknya. Masalahnya kalau di tempat saya salaman aja setelah upacara itu kan bersalaman anak-anak. Mereka banyak yang motong-motong temannya. Iya. Pengen buru-buru ya karena pengen jajan ya Bu ya. Iya. Masih banyak yang kayak gitu. Belum bisa menumbuhkan budaya antri itu dalam dirinya. Tapi balik lagi, ini emang PR besar kan buat kita sebagai guru ya. Istilahnya melayani murid lah kayak gitu ya. Iya. Untuk ya itu balik lagi ke diri kita dulu sendiri. Ada murid tuh menyapa kita
juga harus istilahnya mawas diri gitu loh. Namanya juga aksi reaksi ya Bu. Kalau misalkan kita sering menyapa yang pembiasaan 5S, otomatis si murid pun akan istilahnya awalnya merasa sungkan kayak gitu ya Bu ya. Sagan mah kayak ibu tuh itu gitu. Iya. Tapi memang harus kita budayakan budaya Iya. 5S itu. Jadi Dari hal yang terkecil aja dulu. iya. Masalah kan anak-anak tuh kadang-kadang dia ada satu sekolah aja mereka nggak kenal. Iya. Kadang untuk menyapa pun Mereka tuh. malas. Malas, tak malu, entah gimana gitu. Bu Kiki, saya sholat Iya. dulu. Boros lah. Saya sholat Silakan Bu dulu ya. Penny. Ya. Iya Bu Penny, silakan. Udah sampai di mana tadi Bu Kiki? Udah siap udah Bu Kiki? Sudah sampai Sudah, Bu ke Kiki. nilai-nilai kebajikan yang Nilai kebajikan muncul ya. Yang yang muncul muncul yang ya. Ya. dari keyakinan di sekolah tuh. Jadi apa saja nilai kebajikannya tadi Bu Kiki? Pertama kan saling menghormati. Katanya kan Iya, kalau misalkan kita udah saling menghormati akan tercipta suasana aman dan nyaman ya Bu ya. aman dan nyaman. Iya, Mm. iya Bu Kiki. Terus kita harus saling menghormati ya Bu ya. Menghormati, terus menjaga ucapan dan perilaku. Jadi harus ada tenggang rasa ya Bu ya. Tenggang rasa, tanggung jawab. Masuk tanggung jawab Bu Kiki? Iya. Ya karena di situ kan untuk konsekuensi dari perbuatannya Dino ke Anto kan dia menjahitkan kancing baju Anto ya. Nah itu. Iya, Itu kan menimbulkan rasa tanggung jawabnya. Berarti udah siap kasus kita bahas Bu Kiki? Udah Bu. Udah. Insya Allah. Apa nak? Belum lagi. Hah? Belum saya buat. Tapi di sini Bu Suti juga dari dari kasus ini memvalidasi emosi si siswa. Apa kamu merasa kesal katanya? Siswa. Mm-mm. Pernah dengar yang psikolog anak bahwa validasi emosi itu sangat penting tuh Bu. Iya, mengendalikan emosi anak ya Bu Kiki. Iya, dan validasi Karena kalau emosi tidak, kayak misalkan iya. kamu marah ya kayak gitu, kamu kesal ya, jadi kayak gitu, Mbak. Harus ada validasinya kayak gitu. Oh iya. Jadi harus ada kata-katanya ya supaya anak itu jangan terpancing emosinya gitu. Kalau kita kamu marah ya kan ada terhindar emosinya tadi kan. Saya benar-benar marah, jadi kamu menanya pula lagi katanya nanti kan. Berarti ada. Tapi di sini kan Bu Suti memposisikan juga di situ sebagai teman juga ya. Tadi kan ada komunikasi. Ya sebagai teman juga bisa, iya. Iya, Posisinya makanya sebagai itu teman ya. cocok untuk kasus 4 ini Bu Suti ini sebagai manajer kan. Dia memanage ya gitu. Iya, dia memanage. Membuat lingkungan sekolah yang positif lah. Iya Bu Kiki. Kalau kita di posisi menemui kasus seperti ini, mungkin kalau misal belum tahu teorinya, penghukum. Ya sebagai penghukum mungkin kan sebelum kita tahu yang 5 kontrol posisi tadi. Kita kan selalu sebagai penghukum di sekolah. Mungkin siswa itu menyadari ibu ini marah. Iya. Ibu pemberong tuh datang ya. Jadi nanti udah berlabel ya. Jadi siswa itu memberikan label ya Bu ya.
Dia kalau kita selalu apa pasti dia selalu memberi kita label, Mm-mm. ada cap negatif selalu di depan dia gitu kan. Mm-mm. Apalagi kami yang di SD Bu Kiki itu selalu dibeda-bedakan oleh anak itu. Oh, ibu Oh tuh ibu iya. kelas 6, itu Oke, kelas Bapak 5, Ibu, itu kelas sudah 3 selesai gitu kan. diskusinya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, kalau Bu. sudah silakan masuk ke main room kembali ya. Baik, Bu. Ayo. Ya, kita tunggu di main room. Ya.